Ya, baik. Lanjut dari tutorial sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah menambahkan musuh, playernya sudah bisa gerak-gerak, dan playernya sudah bisa menambahkan laser seperti ini. Ya, tapi kita belum sampai ke pemrosesan playernya ini. Kalau kena musuhnya bagaimana, terus kita belum membuat spawnernya untuk musuhnya dari atas ini turun ke bawah. Kita baru sampai di proses ketika menembak ini musuhnya hancur dan lasernya hancur ya. Jadi sekarang kita akan lanjut kemudian akan membuat spawner ya mungkin. Kita buat spawnernya ya dulu ya. Jadi kalau gitu kita mulai dengan cara pertama, silahkan buat node ya, yang nantinya akan digunakan sebagai spawner ya. Spawner. Nah, spawner ini yang nantinya akan memanggil musuhnya yang dari atas itu. Nah, silahkan buat scriptnya ya. Nah, kita perlu ingat jika ingin membuat musuhnya yang banyak nanti muncul di atas itu, kita perlukan template musuhnya ini. Kita kemarin sudah menyimpan musuh yang kita buat ini sebagai scene ya. Ini sudah ada di dalam sini, oh ya, sudah ada ya. Nah, ini tinggal kita panggil saja, nanti diinstansiate di spawner ini ya. Jadi sama seperti kemarin, kita tinggal tulis export var musuh scene, kemudian jadikan dia tipe data pack scene ya. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsi proses ya, karena akan dipanggil setiap saat ya. Jadi proses ini kan fungsi yang akan diproses oleh game secara terus menerus ini ya, proses. Nah ini, jadi kalau kita mau selalu muncul musuhnya dari atas ini ya, kita perlu memanggil fungsi proses. Nanti tiap beberapa jeda waktu musuhnya akan diinstansiate dari atas ini, akan turun ke bawah ya. Nah, dari sini kita akan memanggil fungsi, misalnya ya, kita buat fungsi baru dari luar sini biar gampang nanti modifnya ya. Kita buat fungsi spawn musuh ya. Jadi nanti di dalam sini, di dalam proses kita akan melakukan spawn musuhnya ini ya. Nah, cara spawn musuh sama seperti spawn laser yang kemarin itu. Mana itu ya? Nah ini, setelah taruh template-nya, kemudian nanti dibuatkan variable seperti ini, taruh posisinya dan tambahkan ke dalam game ya. Ya sama seperti itu. Jadi pertama kita taruh dulu ya. Sebelum itu kita taruh dulu di sini. Kan kita sudah buat variable export ini. Jadi musuh scene ini sudah bisa diisi dengan cara musuh scene yang di sini dengan cara menarik ini ya, scene yang telah di save tadi musuhnya akan dijadikan sebagai template, akan ditarik ke sini ya. Berarti nanti dia sudah bisa mendeteksi bahwa yang dimaksud di sini variable ini adalah si musuh yang sudah di save tadi ya. Kemudian kita buat variable untuk menyimpan musuh yang dibuat, musuh sama dengan musuh scene, kemudian instantiate ya. Nah, berarti dia sudah terbuat. Nah, sekarang dia mau tahu di mana posisinya. Jadi kita pertama kita buat dulu dia jadi area tuh dia supaya dia gampang area ya, supaya ketahuan di tipe datanya apa. Kemudian musuh scene musuh dot global position, artinya posisi musuhnya ini mau ditaruh di mana sih. Nah, ini kan kita pikirkan bahwa dia akan dari atas ini ya. Dia dari atas ini berarti dia kalau dilihat dari godot berarti dia minus dari derajat 0 minus ke atas ya. Mungkin minus 10 atau minus 50 ya. Minus 50 kemudian turun ke bawah sini. Nah, dan kalau y-nya minus 50, kemudian x-nya ini mungkin bisa dari
sini sampai sini ya. Berarti dari 0 sampai 540 kita lihat dulu anunya. Windownya betulkah? Ya, 540. Jadi kita bisa set nilainya, misalnya si X-nya ini random ya. Karena X itu berarti dari 0 sampai 540 ini random. Saya mau random. Jadi kalau gitu X-nya ini random range, karena ada jaraknya ya. Berarti random nilai float range 0 sampai 540 ya. Ya. Kemudian X-nya Y-nya musuh dot global position dot Y sama dengan ya minus 50. Coba dulu ya, nanti kita lihat apakah bagus kok minus 50 ini. Kemudian kita akan menyimpan musuh ini, masukkan ke dalam game. Jadi kita perlu manggil gamenya get parent, terus add childnya kemudian musuh. Ini ya. Nah, ini harusnya sudah muncul, tapi banyak nanti dari atas ya. Nah, seperti ini. Karena dia dari 0 sampai 540 dan berawal dari minus 50 di atas itu. Nah, kemudian kita akan membuat supaya ini tidak muncul terus, ada jedanya. Ya, mungkin kita perlu buat variabel untuk jeda. Jadi kita buat variabel export var jeda musuh berapa ya bagusnya? Mungkin 1 detik lah ya. Nah, kemudian buat variabel untuk booleannya, pengecekan booleannya cool down, kemudian kasih dia namanya false, kasih dia false ini ya. Dan di atas sini if cooldown, artinya kita bisa memanggil musuhnya. Berarti set cooldownnya jadi ya cooldownnya jadi true ya. Kemudian buat timernya await spasi get tree, kemudian create timer, jeda musuh, kemudian timeout ya. Nah, dari sini kita panggil musuhnya, spawn musuhnya. Setelah itu panggil cooldown false, down sama dengan false. Ini ya. Coba. Nah, ini sudah muncul ya per 1 detik. Ya. Adapun kalau misalnya kita mau supaya musuhnya itu awalnya datangnya lambat, tapi semakin lama kita main, musuhnya itu akan semakin banyak ke bawah, semakin cepat spawnnya. Itu bisa diakali juga ya. Misalnya begini, dan nanti jeda musuhnya ini bisa dikurang terus ya. Jadi misalnya seperti ini, jeda musuh bisa dikurang delta, kurang sama dengan delta dikali misalnya 0,05 lah ini ya. Dan nanti bisa kita set batasnya, misalnya kita tidak mau kalau misalnya kan kurang terus ini jeda, dan jeda ini akan kurang terus, dan kita tidak mau jeda musuh ini sampai 0 gitu ya. Ya kita mau minimal jadi 0,25 lah. Jadi jeda musuh, if jeda musuh lebih kecil dari 0,25 ya, maka kita ngeset jeda musuh dengan 0,25. Jadi ini akan mengeset jeda musuhnya akan maksimal minimal 0,25 saja, 0,25 detik ya. Tidak lebih cepat dari ini. Kita coba. Nah, ini ya. Jadi nanti musuhnya semakin lama semakin cepat datangnya. Itu ya. Oke.
Nah, setelah itu sampai di sini lanjut apa lagi ya? Oh ya, mungkin ini kita perlu ngeset supaya kalau musuhnya kena si playernya ini, playernya akan hancur dan musuhnya juga akan hancur. Nah, kalau gitu berarti kita perlu mikir juga. Jadi si musuh ini perlu mengirimkan sinyal kepada playernya kalau dia kena, artinya dia hancur gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya spawner ini kita perlu mengirimkan, berarti perlu mengirimkan sinyal. Kita buat di sini di musuh ya. Nah, di musuh ini kita bisa kita panggil di sini ya, terus musuh, kita klik. Nah, ini ada nih body enter. Artinya kan kita tahu bahwa si player ini adalah karakter body itu dia. Berarti kalau dari musuh, dari sisi musuh, kita akan deteksi ketika body kena dia, kita akan mengirimkan sinyal, ya. Nah, ini bisa ngirim sinyalnya, misalnya ke body ini. Nah, kita bisa ngeset si playernya dulu ini, class name-nya, supaya nanti bisa terdeteksi. Class name sama dengan player. Nah, di musuh ini, if body is hmm, ya, ini ya, is player. Jadi dia akan hancur, si musuhnya akan hancur, tapi si playernya juga akan hancur. Tapi cara ngasih tahu playernya ini ya kita buatkan sinyal di sini. Sinyal eh, apa ya? Kill player. Gini nih ya. Nah, ini kita bisa ngirim sinyal kill player dot emit ya. Nah, nanti di playernya ini kita tinggal buat fungsi untuk menghancurkannya. Jadi function kill player ini queue free, dan ini kemudian kita buat script di gamenya, attach script ya. Function ready, jadi kita cek dulu untuk playernya. Dia akan ngecek bahwa si player nanya nanti kalau misalnya sudah ngetangkap sinyalnya, nanti ini sinyal dari musuh ini akan ditangkap oleh game. Nanti game yang akan menghancurkan si playernya ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa panggil di sini. Di sini ya kita bisa ini dulu saja deh. Yang ini kan belum ditambahkan ya. Mungkin kita bisa nambahkan di sini di fungsi proses. Kemudian buat if input dot is action just press apa ya, reset. Kemudian ini bisa kita panggil get 3. Kemudian kalau reset itu reload current scene ya, reload current scene. Kalau quit berarti ya input dot is action just press
quit. Kalau gini kemudian get tree. Nah, tinggal panggil quit. Nah, ini kalau kita tekan R akan ngerestart. Kalau tekan escape akan keluar dari gamenya. Kita coba ya. R. R ya. Sudah bisa ya. Ini kalau mau keluar tekan escape. Nah, itu sudah dari sini. Nah, kemudian kalau mau menghancurkan musuhnya lanjut tadi. Jadi dari kirim sinyal ke sini, kemudian sebenarnya sini sudah bisa dihancurkan sih. Kalau misalnya ini kan sudah ketahuan bodinya dari sini, kita tinggal panggil fungsi yang tadi kita buat itu, body dot kill player ini ya. Dan nanti ini sinyalnya tinggal digunakan untuk misalnya kalau musuhnya udah mati itu tinggal apa ya? Ya sebenarnya nggak usah deh sinyal ini, langsung saja ya. Nah, nanti ini sebenarnya untuk memberitahu gamenya bahwa playernya mati itu tinggal nanti dari sini, sinyalnya yang malah dari sini, kemudian akan dikirim ke game, dan di gamenya ini akan memunculkan game over gitu ya. Tapi belum sampai di situ. Kita sampai di sini saja dulu. Kita coba ya. Nah, ini kan ya, tapi coba kalau misalnya kita kena. Nah, ini sudah sampai sini ya. Berarti playernya udah mati kalau kena si musuhnya ini. Nah, kemudian mungkin kita lanjut untuk membuat apa ya? Mungkin buat skornya dulu deh. Ya. Buat skornya. Ini musuhnya sudah bisa dihapus karena tadi kita sudah ada spawnernya. Jadi musuh yang ini nih maksud saya. Yang ini ya. Ini kan sebenarnya sudah tidak perlu kan ya. Kita lihat saja. Karena musuhnya itu sudah ada di spawner. Nah, ini kan sudah ada tuh. Tidak perlu lagi itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat scoreboardnya ya. Nanti kita perlu buat pakai canvas layer. Ini sebagai tempat penyimpanan UI-nya. UI layer. Jadi ini fungsinya supaya gamenya itu berjalan di layer 0 dan layer ini akan berjalan di layer 1. Artinya itu saling timpa gitu ya. Ini kan layer 1 artinya dia menimpa gamenya di atas itu. Jadi nanti kalau game over, nanti ada muncul muncul apa ya, kayak window di sini, tulisan game over, dia akan munculnya di atas gamenya ini, gitu ya. Skornya juga mungkin di atas gamenya, jadi ada di atas sini. Sekarang kita buat kontrol ini untuk menyimpan UI untuk scoreboardnya ya. Kita bisa tinggal cocokkan di sini. Nah, ini setelah pas kita buat label nih ya. Di label ini tulis score titik 2, misalnya ini tes dulu saja ya. Nah, ini. Nah, kita buat label setting baru. Nah, kita perlu membesarkan size-nya. Ya mungkin 40 deh. Ya. Kemudian kita perlu atur setnya di sini. Ini sampai pilih preset anchor presetnya di sini, yang ini pilih yang top right. Kemudian alignmentnya center, horizontal alignmentnya center, dan ini juga center. Nah, silahkan bisa ditaruh ke bawah, tarik ke bawah sedikit. Ini. Nah, save. Kita lihat. Nah, gini ya.
ya, meskipun belum berubah nilainya, saya cuma mau lihat layoutnya apakah sudah bagus ya. Kemudian saya akan mengubah ini anunya ya, fontnya. Nah, kita kalau lihat di folder yang ini yang kita download kemarin itu, dia sudah ada fontnya itu di sini di folder bonus. Jadi kalian buka folder bonus ya. Nah, ini ada nih Ken Vector Future. Nah, silahkan tarik ke file sistem kalian ya, sudah ada. Kemudian kita bisa masukkan ke font yang ini. Nah, ini ya, mungkin taruh ke bawah deh, naikkan sedikit ya, seperti ini, kita lihat. Nah, udah ya. Nah, dari sini kita mau supaya skornya ini akan berubah ketika kita kena peluru, misalnya musuhnya hancur, baik itu lewat peluru atau lewat si tabrakan langsung dengan playernya. Nah, kalau itu mungkin nggak usah ya, mungkin tabrakan ke player mungkin nggak usah dihitung, mungkin yang dihitung itu yang laser saja. Nah, kalau gitu berarti kita mau mendeteksi bahwa kalau musuhnya kena laser akan mengirimkan pesan ke game bahwa lasernya ini, yang ini ya, ketika kena laser akan mengirimkan sinyal ke spawnernya bahwa poinnya perlu ditambahkan gitu ya. Nah, berarti kita perlu buat sinyal dulu di sini. Sinyal add score ya. Kemudian add score dot emit ya. Kemudian di spawnernya ini kan kita mau di sini ya, kita perlu nangkap sinyalnya itu di sini. Kemudian kita perlu nangkap dengan cara show.add score dot apa itu kalau nangkap sinyalnya, connect on add score ya. Berarti kita perlu buat fungsi on add score ini. Nah, dari sini kita perlu ngirim sinyal lagi ya. Kan kalau sudah dari spawner kita perlu kirim sinyalnya ke game. Nanti game ini yang mengubah skornya. Jadi game ini akan menyimpan variabel score ya. Jadi variabel score sama dengan 0 di awal. Nah, nanti dia akan nambah ke sini. Berarti kita perlu buat sinyal lagi. Sinyal add score. Bukan huruf besar ya, huruf kecil. Sinyal score. Kemudian add score dot emit. Nah, dari sini si ready-nya ini perlu kita mencari spawnernya ya. Jadi get dot get first node in group ya. Jadi var spawner sama dengan ini. Tapi kita perlu ngeset spawnernya ini buat grup spawner supaya dia bisa deteksi. Ini ya. Caranya ialah pilih spawner. Di game ini pilih spawner. Kemudian di node, kemudian di grup, kemudian buat grupnya.
spawner ya. Oke. Jadi nanti si game ini akan bisa ngedeteksi. Kan ini perlu ngeset ya. Si game ini kan belum tahu spawner ini apa. Yang spawner yang ini maksudnya. Nah, caranya supaya bisa mendeteksi si ini berarti kita perlu kasih nama dia dulu, group spawner. Nah, nanti di game ini kita tinggal panggil get3, artinya panggil gamenya, cari node dengan nama group adalah spawner. Ya nggak sih? Ini. Kita cek. Oh ya, sudah huruf besar ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti setelah ngedapat spawnernya ini, kita tinggal connect spawner dot add score dot connect on add score ini ya. Nah, kita buat fungsi add score function add score, kemudian kita nambah skornya. Misalnya buat variabel anu dari sini, add export nilai musuh 1 misalnya ya. Kan tadi itu misalnya kalau kalian ingin nambah musuh 2, biasanya kan mungkin mau kalian musuhnya macam-macam nilainya. Atau ini karena musuhnya cuma 1, gini saja ya. Nilai musuh misalnya 100 deh. Jadi kalau misalnya nambah var. Jadi kalau misalnya musuhnya hancur, nanti akan skornya akan bertambah 100 gitu ya. Jadi skor plus tambah sama dengan 100. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita mau supaya ngubah label ini. Ya, ini coba kita mungkin ganti scoreboard ya. Jadi nanti kita tinggal manggil labelnya ini. Gini saya sih. Gini ya. Labelnya kita tinggal tarik, klik, tarik ke sini. Nah, sebelum dilepas dari mouse kalian, tekan Ctrl di keyboard kalian. Ctrl. Nah, baru lepas dari mouse kalian. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti si label ini tinggal diubah. Ya. Nah, buat fungsi set score, kita tinggal manggil buat jadi score underscore label dot text sama dengan score titik 2 tambah score ya. Tapi kita perlu ngubah score ini jadi string dulu, str score ya score besar ya. Ini harusnya udah kecil nih. Score ini anu ya, best practice-nya kalau variabel itu bagusnya di awalnya lebih kecil saja. Ini ya. Nah, di awal ini kita perlu ngeset score. Nah, kemudian pada saat menambahkan skor kita perlu set skor lagi. Coba ya. Nah, itu ya. 0, kemudian kita tembak 100, 200, 300, 400. Nah, itu ya. Sudah ya. Berarti sampai sini kita sudah minimal sudah berjalan lah gamenya. Ini sudah jadi kayak game. Dan sudah ada game overnya. Yang mungkin belum sampai ada screen game overnya, belum ada soundnya apa segala macam. Tapi mungkin sampai sini sudah bisa diperlihatkan bahwa ini game ya. Nah, selanjutnya mungkin kita mau untuk supaya kalau kita gerak-gerakan gini nggak keluar dari
ini keluar ya. Kalau kita gerakkan keluar dari layar, playernya akan hilang. Ini ya. Yang mungkin kita perlu supaya dia nggak bisa begitu ya. Jadi kalau dia akan jalan ke tembok ini, dia kan udah nggak bisa lewat lagi, akan terhenti begitu ya. Jadi caranya gini, kita buka script player. Di playernya ini perlu kita tambahkan clamp. Jadi prosesnya seperti ini, global position .x ya. Berarti dari sini ke sininya berarti 0 sampai 540. Jadi playernya ini ya, si x-nya ini tidak boleh keluar dari 0 sampai 540 x-nya. Jadi gini caranya, clamp atau clamp F ya. Value-nya adalah global position x 0 sampai 540 gini ya. Kemudian y-nya dot y diganti jadi y. Ini ya. Ini y. Kemudian dari 0 sampai kita lihat di window kita 960 gitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa cek. Nah, ini ya. Nah, ini ya, nggak bisa ya, nggak bisa keluar. Dia sudah nggak bisa keluar dari layarnya. Bawah nggak bisa, ke atas juga nggak bisa, sini nggak bisa, gitu ya. Nah, sampai di sini kita akan lanjut ke pembuatan screen game over mungkin ya. Kita buat game overnya. Nah, silahkan buat lanjut di sini. Add child node, kemudian buat control, kemudian game over screen. Ini ya. Nah, ini silahkan set sesuai layarnya biar pas ya. Ya, ini sudah pas. Nah, di dalam sini kemudian saya akan menambahkan apa ya? Nih, color rect. Jadikan dia background. Ini ya. Misalnya kita kasih besar dulu ini deh. Rectangle-nya kasih besar dulu. Nah, seperti ini. Kasih full screen. Ya. Itu bisa juga kayak gini, ya. Full screen. Kemudian di sini saya mau dia agak transparan. Jadi kita gini ya. Jadi kalau dia mati, misalnya playernya mati, langsung layarnya muncul transparan gini. Ini ya. Agak gelap. Kita lihat dulu scriptnya. Jadi perlu kita kasih tahu, jadi kalau playernya mati gitu ya, kita mau supaya kita ngirim sinyal ke gamenya bahwa kita game over ya. Kita buat sinyal dulu, sinyal game over. Di sini game over dot emit. Nanti si gamenya ini akan nangkap. Nah, sama seperti ini ya. Tapi kita perlu buat variabel player sama dengan get3 sama seperti spawner, get3 get person node
player ini ya. Tapi perlu kita ingat bahwa playernya ini juga perlu kita buatkan grup seperti spawner ini. Saya akan buat grupnya jadi player ya. Itu. Kemudian di gamenya ini akan sudah kedeteksi, playernya ini akan masuk ke variabel ini ya. Baru kemudian kita panggil sinyalnya game over dot connect on game over ini ya. Kita buat fungsinya di sini function game over, kemudian nah ini kita mau memunculkan si game over screen ini. Nah caranya gini ya, kita perlu buat reference dari game over screen ini ke dalam game dengan cara seperti tadi, seperti short label ini. Membuat referensi itu dengan cara menarik, klik ini, kemudian tarik ke sini ya, kemudian tekan Ctrl, lepas mouse kalian, klik mouse kalian. Nah seperti ini ya. Nah ini berarti saya sudah punya referensi untuk si game over screen ini. Game over screen ini kalau kita lihat di game kita ini kan muncul ya, harusnya ini tidak muncul dulu ya, seperti biasa ini. Jadi kayak sini tutup matanya, kasih invisible dulu dia. Nah kemudian nanti di scriptnya ini ketika game over visibility-nya akan on gitu ya. Ini game over screen dot visible dengan true ini ya. Kita coba ya. Jadi gamenya seperti biasa. Kita hancurkan musuhnya dulu. Nah coba. Nah ini ya langsung abu-abu seperti itu ya. Nah sampai di sini kita tutup dulu tutorial part 2 ini. Jadi nanti selanjutnya kita akan membuat game over screen dari sini. Nanti muncul kayak window gitu ya, game over, high score, dan bisa nge-restart game lagi gitu ya. Kemudian kita juga perlu mungkin menambahkan sound untuk tiap aksinya. Misalnya kalau lasernya nembak atau musuhnya mati atau playernya mati, nanti kita perlu menambahkan sound. Atau juga kemudian selanjutnya kita akan menambahkan backgroundnya ini, kita akan buat efek seperti turun ke bawah begini ya, supaya lebih interaktif seperti itu ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan untuk ke part 3 nya. Baik, terima kasih.